Jawaban tuh bisa dikat. Pintunya kelihatan nggak? Kalau pintu kelihatan berarti teman ayo motor sekarang. Gak apa-apa udah. Ini mau pintunya sendiri. Gak apa-apa, itu lagi bisnis bentar. Assalamualaikum. Tadi dulu bukan, tadi dulu bukan. Ini di mana? Oh yang dulu, sorry. Enggak, dia bisnis dulu aja. Oh gitu. Udah, yang mau masuk. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sini. Batasnya sini. Ya. Begini sini aja. Duduk aja. Kalau mau berdiri dari situ. Udah nih. Udah. Mas Nur, udah deket belum? Udah. Kalau bayar kredit ya? Iya. Udah, teman-teman, sudah siap? Dengar suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama di SDN Grogol 01 pagi dalam rangka pemaparan materi modul 1.4 tentang budaya positif oleh rekan kita calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Ahmad Mujakir. Sebelum kita mulai acaranya, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai ke acara lebih lanjut, diharapkan rekan kita dan Ibu Wakil Kepala Sekolah dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Ibu Hartati SPD. Untuk Ibu Hartati SPD kami persilakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita berkumpul di ruang guru
guna kita akan mengadakan paparan TGP dari Pak Ahmad Muzakir. Ya, sahabat kita, mudah-mudahan Pak Ahmad kedepannya lebih giat lagi dan sukses untuk mengikuti CGP. Untuk itu saya mohon juga kepada teman-teman yang muda-muda ini yang masih fresh, ya, mudah-mudahan mengikuti jejak Pak Ahmad, ya, karena zaman sekarang CGP itu memang sangat diperlukan, ya, karena guru penggerak di mana sudah bertaburan, sudah banyak yang mengikuti angkatan demi angkatan. Nah, kebetulan sahabat kita Pak Ahmad Muzakir mengikuti CGP, yaitu sekarang sudah angkatan ke-9. Ya, mudah-mudahan yang dilalui Pak Ahmad itu jalannya mulus. Ya, kita berdoa sebagai teman, mudah-mudahan tidak ada hambatan apapun. Kita sebagai teman, ya, mendorong dan mensupport, ya, agar kegiatan yang dilakukan oleh teman kita Pak Ahmad Muzakir ini menjadi contoh untuk teman-teman yang lainnya mengikuti CGP selanjutnya. Saya di sini sebagai wakil kepala sekolah karena Bapak Rizky SPD sebagai kepala sekolah sedang berhalangan, dia sedang ada rapat di TDS yaitu Tanjung Duren Selatan 01. Jadi di sini saya mewakili Bapak kepala sekolah dan sudah diberi mandat untuk mendampingi sahabat kita yang akan mengikuti CGP angkatan 9 ini. Coba beri close-nya kan semuanya teman-teman, beri semangat. Alhamdulillah. Ya, kiranya dari saya ya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan oleh sahabat kita Pak Ahmad Muzakir menjadikan semangat untuk teman-teman semua yang belum mengikuti CGP. Jadi sahabat kita adalah pelopor walaupun sudah angkatan 9, tapi tidak mengurangi semangat dari teman-teman semua. Ya, apapun yang sudah dilakukan, kalau memang positif lanjutkan. Ya, ibu di sini memang dibilang sudah senior dan doakan juga supaya sehat terus sampai nanti menjelang pensiun. Kiranya dari ibu cukup sekian, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hartati atas sambutannya. Untuk rekan-rekan semuanya, calon guru penggerak angkatan ke-11 sudah dibuka, silahkan untuk mendaftar. Sekilas info dari saya, semangat, insya Allah jalannya mudah. Amin. Berikutnya kita langsung ke acara intinya adalah pemaparan modul 1.4 dari rekan kita, saudara kita, teman seperjuangan kita Pak Ahmad Muzakir tentang budaya positif. Untuk Pak Ahmad, saya persilakan. Terima kasih Bu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 01, Bapak Rizky, yang mana di sini diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Hartati. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru, staf dan karyawan SDN Negeri 01 yang berbahagia semuanya. Terima kasih telah hadir pada siang hari ini dalam acara paparan saya mengenai aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya disiplin. Coba kita biarkan ngantuk dulu. Siapa kita? SDN Negeri 01. SDN Negeri 01. Kuliah sehat. Baik, sebelum memulai paparan, kita asal sedikit konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Mohon disimak di depan. Kita uji dulu konsentrasi Bapak Ibu sekalian, apakah sudah fokus 100% atau masih bagaimana? Nah, kita ya, ini gamenya seperti ini, tebak warna, bukan dibaca tulisannya. Sekali lagi, baca warnanya, tebak warnanya, tapi bukan tulisannya. Contoh seperti ini. Ini apa, Bu? Kuning. Warna apa? Kuning. Ini warna apa, Bu? Biru. Ini warna apa, Pak? Coklat. Ya, kita kunci ini coklat, bukan merah ya. Coklat.
Ini apa Bu? Orange. Beda sama kuning tadi ya? Beda, ini orange. Nah ini apa Bu? Nah, ini apa Bu? Ini apa Bu? Ini apa Bu? Nah, ini apa Bu? Iya, gampang ya? Dibaca warnanya. Ini apa Bu? Iya, ini pintar ini. Pintar ini. Pintar banget ini. Ini Bu. Ini masih gampang ya. Ini Bu. Nah, apa? Ini apa Bu? Kuning ya. Ini apa Bu? Betul. Ini apa Bu? Ini gampang ya. Boleh situ Bu. Boleh. Ya boleh. Warnanya beda. Ya. Nah ya, siap ya, konsentrasi. Ini apa Bu? Iya bagus, konsentrasinya bagus sekali nih. Iya ini. Iya ini. Pak Wasi hebat, betul terus Pak Wasi betul ini. Siapa dulu? Ini Bu? Oke ini. Udah kuning. Ya, ini apa Bu? Ini. 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 Ya betul. Ini. Ini. Ini kita masih ada 100 lagi ya. Masih ada 100 ini. Ini apa Bu? Hijau. Ini. Merah. Hijau. Merah. Biru. Kuning. Ungu. Coklat. Biru. Orangnya Bu dikit lagi Bu, masih ada 40 lagi. Kita lagi ya, bisa yuk. Ini apa Bu? Hijau. Bisa. Terima kasih. Nanti konsentrasinya dahsyat sekali. Itu otak kanan dan otak kiri kita. Otak kanan kita seakan-akan membaca warnanya, sedangkan otak kiri kita seakan-akan membaca tulisannya. Ya. Itu sedikit ice breaking dari saya. Nah sekarang kita masuk ke tahap atau ke paparan saya yang sekarang. Nanti yang ngantuk boleh bikin kopi ya. Nah ini paparan saya mengenai aksi nyata budaya positif dari saya Ahmad Muzakir. Saya insya Allah calon guru penggerak angkatan 9. Doakan saja supaya nanti bisa lulus ya. Kalau nanti lulus nih angka C nya hilang Bu. Nah jadi GP karena masih ada calon, jadi C nya masih ada. Oke, sebelum kita mulai paparan kita bikin kesepakatan dulu. Wah ini kok nggak bisa ditulis ya? Kalau itu hilang jadi KFC ya? Oh iya, oke sih. Kita ke KFC. Hokben. Bentar ya, sedikit perhatian. Oke. Kita bikin kesepakatan diskusi. Oke. Ada yang mau memberi saran yang pertama dalam diskusi ini harus bagaimana? Silakan angkat tangan. Aturan selama kita diskusi. Oke, boleh. Harus tertib. Harus tertib. Ada lagi Bapak Ibu? Konsentrasi. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo, ini boleh nih, banyak nih boleh. Ya, sebelum kita masuk ke materi diskusi, kita bikin kesepakatan dulu. Disiplin kalau diskusi ngapain ya? Disiplin, apa? Tanggung jawab kan nih, tanggung jawab nggak? Nggak usah. Ada lagi mungkin selama diskusi? Oh, berpendapat. Bagus nih, cocok jadi buah kasih. Berpendapat. Pak Misren? Menerima hasil diskusi. Menerima hasil diskusi. Ada lagi? Mungkin Pak Wita? Dapat hadiah. Weh, dapat hadiah. Naik haji nanti ya. Dapat hadiah. Kopi udah disiapin. Nah ya. Nah ini adalah kesepakatan kita bersama selama forum diskusi ini dimulai. Sekali lagi ini diskusi bukan sebuah debat. Beda. Kalau diskusi itu kita saling tukar pikiran. Kalau debat itu adalah orang yang mempertahankan pikirannya dan memaksa orang lain untuk memahami, mengikuti pikiran dia.
Di sini kita diskusi, nanti kalau saya salah, kalau saya ada yang kurang, mohon ditanggapin dan diberi tambahan. Oke, baik, kita langsung aja kalau begitu. Bentar ya. Oke, ini dia aksi nyata saya modul 1.4. Ini baru satu modul. Di guru penggerak itu ada 4 modul ya Bu Yuni ya. Alhamdulillah saya dan Bu Yuni 3 modul. Kita sudah masuk modul kedua. Untuk minggu ini kita baru masuk modul kedua. Kita sudah menyelesaikan satu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan di setiap modul akhirannya pasti ada aksi nyata seperti ini. Nah, ini untuk aksi nyata 1.4 saya mengambilnya yaitu budaya positif. Kebenaran banget dengan sekolah kita yang baru-baru ini melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Mungkin ini nanti saran saya bisa dipakai di kelas masing-masing atau bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, ini yang kita bahas yang hari ini ada 4. Yang pertama kebutuhan dasar manusia, yang kedua posisi kontrol kita sebagai guru, yang ketiga segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Nanti kita jelaskan bareng-bareng. Dan yang keempat, ini nanti akan kita bahas bersama-sama juga mengenai keyakinan kelas. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia, itu ada 5 Bu. Ini yang kita bahas kebutuhan dasar anak-anak. Yang pertama itu ada kebebasan, yang kedua ada kesenangan. Ini menurut Dr. William Glasser ya. Jadi setiap beberapa tokoh itu beda-beda pendapat dan kita CGP itu mengikuti arahan dari Dr. William Glasser. Ya. Jadi yang ketiga ada cinta dan kasih sayang, yang keempat ada power, yang kelima ada bertahan hidup. Kebebasan anak-anak terkadang mencari kebebasan itu bukan di rumah tapi di sekolah. Ya, termasuk dengan kesenangan, cinta dan kasih sayang. Kenapa mungkin anaknya sering bikin masalah di sekelas, bikin problem terus. Nah, dia mungkin butuh cinta dan kasih sayang dari kita. Kenapa? Karena dia nggak dapat itu di rumah. Padahal itu salah satu kebutuhan dasar dia. Begitu di rumah dia nggak dapat, akhirnya dia ke sekolah mencari pelampiasan. Oh, saya butuh dicintai, saya butuh disayangi sama guru saya mau menarik perhatian guru saya. Supaya apa? Supaya guru saya sayang sama saya. Makanya ada anak yang menarik perhatiannya dengan cara, ayo Bu Guru, aku bisa Bu Guru, aku dapat 100. So dia menarik perhatian kita. Yang keempat power. Nah, ini yang sedang kita alamin, yaitu kekuatan di mana anak-anak, terutama anak-anak yang tinggal kelas segala macam, mereka merasa punya power. Mereka nggak bisa terapin itu di rumah, dia terapkan di sekolah, dia gunakan kekuatannya itu untuk menindas teman-temannya yang kurang dalam memiliki kekuatannya. Ya, yang terakhir yaitu bertahan hidup. Ini 5 dasar kebutuhan manusia. Manusia tentu aja anak-anak kita semua butuh bertahan hidup agar bisa lama hidupnya di dunia dan kita mencari bekal di dunia ya, untuk kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Nah, ini mengenai disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan positif. Tujuannya apa? Menghasilkan anak yang bertanggung jawab dalam mengelola tindakan mereka sendiri daripada tergantung pada pihak otoritas untuk mengatur tindakan mereka. Jadi kata-katanya jelas, menghasilkan anak yang bertanggung jawab dalam mengelola tindakan mereka sendiri. Jadi ketika anak itu bikin masalah, kita tawarkan dulu nih anaknya nih, ya, ayo bisa nggak kita diselesain dulu sendiri, tanpa adanya unsur atau pihak otoritas yang mengatur tindakan mereka. Kita hanya sebagai fasilitator aja. Ya, terus prinsipnya apa aja? Yang pertama membina dan meluruskan perilaku anak. Yang kedua konsekuensi bersikap membangun, bukan menghukum. Kita udah sama sekali tidak boleh menerapkan hukuman. Kemarin kepala sekolah juga sudah menerapkan ke kita. Jangankan untuk dijemur di lapangan, untuk di kelas saja udah nggak boleh dijewer, dicubit, segala macam. Ya, kita tidak boleh membanding-bandingkan kita dengan anak-anak dengan kita beberapa puluh tahun yang lalu. Pasti saya yakin sekali Bapak Ibu pernah sekolah SD, pernah ditimpuk pakai penghapus kayu, atau pernah disuruh lari segala macam. Nah, itu udah nggak bisa lagi di era zaman sekarang. Jadi hukumannya itu yang bersifat membangun. Nanti ada contohnya beberapa di akhir. Yang ketiga menghormati martabat anak.
Yang keempat, menegaskan kesetaraan. Ini mengenai disiplin positif. Nah, yang selanjutnya ini kemarin sempat dibahas sedikit juga mengenai posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu siapa? Penghukum itu adalah seseorang yang menghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Kita zaman dulu seperti ini. Ya, penghukuman secara fisik itu ya kayak tadi, disuruh lari, dijemur di lapangan, disuruh skor jam, itu secara fisik. Sedangkan secara verbal itu cukup dengan bilang dasar nih anak bodoh. Nah, itu apalagi sampai dibanding-bandingin dengan teman kelas yang lain. Ya, udah di rumah dibanding-bandingin sama anak tetangga, di kelas dibandingin sama temannya di kelas. Nih kayak ini nih pinter, kamu mah enggak. Nah, itu salah satu bentuk penghukum secara verbal. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini yang paling sering mungkin beberapa bulan, beberapa tahun masih kita alami juga. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, ketika ada anak pelan, kita tekan ke anak, kamu memang gak kasihan sama ibu. Nah, itu udah sebuah pembuat rasa bersalah. Seakan-akan anak itu melakukan sesuatu yang hebat dan kita yang takut kenapa-napa, akhirnya kita oper kesalahan kita ke anak. Kita bikin anak itu merasa membuat rasa bersalah. Nadanya agak lembut tapi ditekan. Ya, kamu nanti emang gak kasihan sama ibu? Ibu tiap hari dipanggil kepala sekolah gara-gara kamu. Nah, itu udah sebuah tindakan membuat rasa bersalah. Ya, yang ketiga, posisi kontrol kita yaitu sebagai teman. Ini yang mungkin sampai sekarang kita terapkan juga, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya. Ini kita. Tapi ingat Bu, yang kita hadapi sekarang anak-anak milenial yang maha dahsyat sekali. Kita anggap dia teman, tapi justru mereka melewati batas. Benar-benar nganggap gurunya kayak temannya aja udah. Tidak ada batasan, ngobrolnya juga enak-enak banget, pakai bahasa dia sendiri. Nah, maka dari itu kita sebagai guru harus ada tuh dinding pembatas. Kita bukan kasih tahu ke anak-anak, kamu murid, saya guru, iya saya teman kamu, tapi ada batasannya. Batasan yang tidak boleh dilewati, batasan yang tidak boleh diseberangi. Harus masih ada rasa tunduknya, hormatnya. Itu enggak. Anak-anak zaman sekarang kita anggap teman, memang malah menyepelekan. Ya, tapi kalau kita anggap dia bukan teman, malah nggak bisa diatur. Ya, jadi posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Yang ketiga, yang keempat yaitu pemantau. Kita di sini sebagai memonitori berarti mengawas. Kita hanya mengawasi anak-anak aja. Kita kasih masukan segala macam, pakai bahasa kita, dan kita sambil mengontrol aktivitas dia juga. Yang keempat, ini yang paling sering guru, yaitu posisi kontrolnya manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Contoh, ketika kita memilih ketua kelas, kita sebagai manajer di situ. Ya, ayo siapa yang mau jadi ketua kelas? Kita tawarkan dulu tuh ke forum. Ternyata ada 2 anak, kita buka. Ayo siapa yang mau milih ini? Siapa yang mau milih ini? Nah, itu kita posisi sebagai manajer. Ya, ini 5 posisi kontrol yang sudah kita alami, beberapa mungkin sudah kita alami, dan kita harus bisa menyesuaikan di saat apa kita sebagai guru, sebagai teman, dan sebisa mungkin penghukum, membuat rasa bersalah itu sudah tidak ditiadakan lagi. Ya, karena memang kita banyak tuntutan dari pihak kementerian, dari pihak dalam intern sekolah juga, dari pihak orang tua juga. Ya, jadi sebisa mungkin kita sebagai teman, tapi tetap ada batasannya juga. Ya, ini untuk posisi kontrol. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sebutan sebuah pemecahan masalah. Ya, jadi segitiga restitusi itu hanya sebutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Problem solvingnya menggunakan segitiga restitusi. Ada tahapannya? Ada. Nah, bentuknya seperti ini, mungkin nggak begitu kelihatan ya. Awalnya, tahapan awal itu yang bawah ini. Ketika anak itu bikin suatu masalah, tahapan awalnya kita menstabilkan identitas dulu. Dengan kata-kata apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya. Kita bikin anak itu nyaman dulu. Jangan membuat berpikir anak itu, oh yang salah saya aja nih. Ya, kita di sini menstabilkan identitas. Yang kedua, ke sini. Kita validasi dulu tindakan yang salah. Dia melakukan tindakan apa nih? Kamu tentu punya alasan berbuat salah.
kita validasi dulu. Benar kata kemarin kita sempat bahas sedikit itu, kayak kata Bunia, Bu Hatati juga. Kalau ada apa-apa, termasuk Bu Elsa juga. Kalau ada apa-apa, anak-anaknya jangan main dihukum dulu, tanya dulu penyebabnya. Kayak kasus di kelas saya Bunia, ternyata pelakunya itu korban juga setelah diselidikin. Ya, jadi kita validasi dulu tindakan yang salah, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas yang telah disepakati bersama-sama. Ya, apa nih? Keyakinan kelas apa yang udah kamu langgar sehingga kamu berbuat salah seperti itu? Ya, saya kasih contoh video penerapan segitiga restitusi yang pernah saya buat untuk tugas sebelumnya. Ini kasusnya yaitu si Putri. Kasus awalnya itu Putri, dia tidak terima kerjaannya dicontekin oleh saya, sehingga dia emosi. Saking emosinya dia gebrak meja, yang bikin saya agak takut. Ya, itu sebuah tindakan yang tidak baik juga. Ini saya putarkan sedikit contoh menggunakan segitiga restitusi ya. Bentar. Ini harus tampilkan di kelas dulu. Nah, itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Pertama tadi jelas tahapannya. Kita validasi dulu tindakannya, kita menstabilkan dulu integritasnya dulu, kita benarkan dulu alasan dia itu kenapa, ada problem apa, terus kenapa dia bisa melakukan kesalahan itu. Kita validasi dulu tindakan yang salah. Ya, dengan kata-kata kamu pasti ada alasannya ya melakukan itu ya, kenapa emang? Ya, barulah kita tanyakan keyakinan dia. Oh, kita udah sepakat punya keyakinan kelas. Keyakinan apa yang kamu langgar di kelas? Oh, saya tidak menghargai teman saya, Pak. Kita tawarkan lagi solusinya ke dia. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita tawarkan ke siswa tersebut. Ya, jadi kamu mau bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Tadi kata Putri, saya akan melapor lagi, Pak. Jika ada kejadian lagi, saya akan melapor ke wali kelas saya. Ya, jadi untuk mengontrol emosi juga. Ini namanya segitiga restitusi. Sebuah nama dalam pemecahan suatu masalah. Ya. Pembahasan yang keempat, yang terakhir, yaitu keyakinan kelas. Nah, ini nanti kita coba berbuat bersama-sama. Nanti saya kasih contoh punya saya beberapa aja. Keyakinan kelas itu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, yang artinya tidak boleh ada kata-kata negatif. Tidak, jangan, tidak boleh. Itu nggak boleh dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Harus kata-kata yang positif semua. Ya, nanti kita coba bangun bikin di sini beberapa keyakinan kelas.
Yang ketiga, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalkan di kelas 2 nih, jangan diterapin keyakinan kelas yang terlalu susah-susah. Pokoknya disesuaikan nih sama lingkungan kelasnya nih, kira-kira sanggup apa enggak. Jangan dipaksain juga yang akhirnya membuat keyakinan kelas seakan-akan menjadi sebuah peraturan yang ditakuti anak-anak. Enggak, itu yang salah. Ya. Nah, selanjutnya semua warga kelas ikut berkontribusi. Bapak Ibu bisa ngasih sticky note ke anak-anak semuanya. Ayo coba tulis satu keyakinan kelas apa. Oh, menjaga kebersihan kelas. Ya itu boleh, karena kata-katanya positif. Daripada tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu udah gak boleh lagi. Kenapa? Karena ada kata tidaknya. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sebulan sekali dilihat keyakinan kelasnya, ada yang perlu diubah atau tidak. Nah, proses penyusunannya, pertama anak-anak diajak berdiskusi mengenai mengapa perlu membuat keyakinan kelas. Kita kasih anak-anak, yuk kita bikin keyakinan kelas supaya apa nih? Apakah supaya kelas kita kondusif, atau supaya kelas kita nyaman, belajarnya juga aman, atau supaya anak-anak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, anak-anak mengutarakan keinginan mereka. Jadi dari anak untuk anak. Kita hanya sebagai manajer aja. Kita ikutin anak nih, kepengennya apa, mau bikin keyakinan kelas apa. Tapi kita sebagai pembenar juga. Misalkan ada anak yang ngasih saran, itu Pak, gak boleh lari-larian di kelas, tidak boleh lari-larian di kelas. Nah, kita akan cari kata positifnya apa. Ya. Yang keempat, membangun konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan terkait keyakinan kelas. Tetap ada reward, tetap ada punishment. Ya, tetap ada hukuman dan ada penghargaan juga. Tapi hukumannya nggak boleh yang bersifat fisik ataupun apapun juga. Nanti saya contohin beberapa dari ini. Saya contohin dulu salah satu keyakinan kelas saya yang udah saya sepakati dengan anak-anak. Yang pertama, hadir tepat waktu. Ya, ini kata-katanya positif. Daripada tidak boleh datang terlambat. Nah, itu udah nggak boleh. Diganti kata positif, hadir tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Makanya kelas saya setiap Senin Selasa kan gara-gara kita Senin ada ekskul pramuka, saya nggak sempat ke kelas, pasti saya suruh ke bawah dulu untuk doa dulu, karena mereka mengawali dengan doa, pulangnya juga wajib banget saya akhiri dengan doa. Ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Ini kata-katanya juga positif. Daripada tidak boleh membuang sampah, jangan buang sampah di kelas. Nah, kita ganti menjadi menjaga kebersihan kelas. Untuk teman-teman apa? Saling menolong sesama teman. Nggak boleh, tidak boleh saling bermusuhan. Itu nggak boleh. Kata-kata negatif kita ganti kata positif, saling menolong sesama teman. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak boleh malas belajar. Jangan malas belajar. Kita ganti belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Ini salah satu contoh konsekuensi atau hukuman yang bisa kita berikan ke anak yang sifatnya membangun, bukan sifatnya menghakimi atau membuat anak itu merasa bersalah. Yang pertama, bila ada anak yang membuat temannya sedih, konsekuensinya ya kita suruh minta maaf aja. Kita suruh dia menjadi pemberani. Kamu bikin salah, minta maaf ke anaknya. Bikin dia senyum lagi, bikin dia berhenti nangis lagi, minta maaf dengan tulus. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ada yang kurang bisa mengontrol diri sehingga mengganggu kenyamanan dan ketenangan kelas, guru bisa memberikan time out kepada anak tersebut di pojok kelas atau ruang khusus. Nah, ini udah diaplikasikan oleh guru-guru hebat di sini. Anak yang nggak bisa diam, taruh di depan di samping dia. Udah ada ruang khusus buat anak itu. Nah, itu udah menjalankan budaya positif juga. Ya, kayak banyak sekali kita kan pasti ada anak-anak yang spesial. Ternyata sekarang kemarin saya dan Bu Yuni di lokal yang kedua tidak boleh menyebutkan anak ABK lagi. Itu udah nggak boleh. Anak berkebutuhan khusus udah nggak boleh. Disebutnya anak spesial. Ya, karena anak berkebutuhan khusus didengar orang-orang itu kayak mohon maaf sekali kayak anak yang cacat atau segala macam. Ya, jadi kata-kata negatifnya kita rubah menjadi anak yang spesial.
Nih di setiap kelasnya pasti ada nih. Dan guru-gurunya udah hebat-hebat menanganinya. Diberi time out atau di sebuah ruang khusus atau di samping gurunya, di depan gurunya, ya supaya dia tenang dulu. Nah ini untuk kasus yang berat. Ada beberapa konsekuensi yang diterapkan pada anak didik baik yang bersifat umum atau yang bersifat menyenangkan. Contoh kalau ada anak yang berbuat kesalahan kita suruh nyanyi, menyanyikan lagu-lagu wajib, kita suruh bercerita, kita suruh menggambar. Ya menggambarkan pasti membangun imajinasi dia juga, ya. Dan lainnya dengan tema yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dilanggarnya. Sebagai contoh, ketika siswa ada yang membuang sampah sembarangan, siswa yang melanggar bisa diminta menyanyikan lagu atau mendongeng dengan cara menjaga kebersihan. Ya, jadi ada yang buang sampah, kita suruh bikin poster tentang menjaga lingkungan. Ada yang buang sampah, kita suruh bikin puisi tentang kebersihan lingkungan. Jangan disuruh lari ke lapangan, muter-muter, mengutin sampah sampai banyak banget, jangan. Ya, ini beberapa contoh konsekuensi. Yang terakhir, ini tadi konsekuensi udah, otomatis anak-anak juga butuh yang namanya reward, butuh yang namanya penghargaan. Yang pertama, anak aja diucapkan pujian dan ucapan terima kasih. Ini guru-guru kelas rendah yang dahsyat ini pasti. Ya udah terbiasa, anak pinter. Itu anak-anak rasanya senang banget. Ya dikatain anak pinter, anak cerdas, anak ganteng. Itu anak-anak udah senang banget untuk kelas tinggi rendah. Kalau kelas tinggi yang ngomong saya begitu, anak-anaknya geli kayaknya. Dan anak cantik, ya apaan sih pak? Masih digituin, ya. Ini untuk memberikan pujian. Yang kedua memberikan 2 jempol. Kita apresiasi dengan 2 jempol kita. Kamu anak hebat. Anak-anak semakin semangat lagi. Yang terakhir memberikan sebuah oplos 1 kelas. Misalkan anak itu berhasil menjawab, kita kasih oplos. Kalau tidak berhasil menjawab, jangan disorakin. Ya ini sebuah reward sedikit. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan reward lain. Misalkan ada yang menjawab pertanyaan, bisa dikasih permen, bisa dikasih coklat. Nah itu sebuah reward juga. Ya, baik, itu mengenai paparan saya mengenai budaya positif. Sekarang saya mau mencoba untuk membuat contoh nih. Kita contoh aja, kita di sini adalah kelas 5D lah, ya. Dan saya sebagai wali kelasnya, misalkan kita bikin sebuah keyakinan kelas. Mohon maaf ya karena gak ada sticky notes, kita angkat tangan aja. Sebuah keyakinan kelas dengan kata-kata positif, tidak boleh dengan kata-kata tidak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata jangan. Ya, ada yang bisa mencoba untuk membuat sebuah keyakinan kelas? Ya, bikin. Nah, duduk dengan tenang. Kata negatifnya apa? Tidak boleh berlari, tidak boleh kesana kesini. Bagus banget. Duduk dengan tenang. Nah, ada lagi Bapak Ibu anak-anak semua. Keyakinan kelas yang mau kita buat ya, Miss Ren? Jika mau bertanya, tunjukkan tangan. Oh iya, jika hendak bertanya, mengangkat tangan ya. Mengangkat tangan. Ada lagi? Ya Bu? Kelasku harus selalu bersih. Nah ini cakep banget kata-katanya. Kelasku harus selalu bersih. Ada lagi yang bisa menambahkan mengenai keyakinan kelas dengan kata-kata positifnya? Ya biasa melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Nah itu melaksanakan piket dengan tanggung jawab. Bisa rekam ya? Oke. Ada lagi mungkin satu lagi boleh? Ya, benar. Selalu datang ke sekolah tepat waktu. Nah, bedakan kelas 1 mah bahasanya selalu datang ke sekolah
tepat waktu. Nah, oke, cukup 5 ini dulu. Sebenarnya kalau masih banyak pasti anak-anak bakal bersaut-sautan. Nah, tugas kita apa? Memfilter. Kita lihat dulu satu, duduk dengan tenang. Oh, kira-kira di kelas kita bisa kan diterapin? Pasti bisa, karena itu suatu kegiatan yang mudah sekali. Oh, udah kita checklist. Oh, ini boleh nih. Ya, kita pakai, kita checklist. Kita lihat yang kedua, jika hendak bertanya mengangkat tangan. Nah, ini juga hal yang bagus juga. Kadang-kadang anak tanya main nyelonong maju ke depan. Ya, kita bikin keyakinan kelas dulu. Ini dampaknya apa? Disiplin. Walaupun sepele, ini bisa membuat atau membangunkan tingkat disiplin anak-anak. Anak-anak jadi tahu, oh harus angkat tangan dulu ya. Ya, ini boleh bisa kita terapkan dari kelas, bisa kita kasih tanda lagi. Yang keempat, kelasku harus selalu bersih. Biar dia nggak buang sampah, biar selalu kondisi kelasnya selalu bersih. Ya, ini bisa kita terapkan di kelas, bisa. Kita kasih checklist lagi. Yang keempat, melaksanakan piket dengan tanggung jawab. Oh, masih ada hubungannya sama nomor 3. Ya, bisa kita terapkan nggak? Kita ngomong dulu ke regu piket nih. Hari Senin bisa nggak? Bisa Pak. Hari Selasa bisa nggak? Bisa Pak. Oh, ternyata bisa semua. Berarti bisa kita kesepakati keyakinan kelasnya untuk melaksanakan piket dengan tanggung jawab. Yang terakhir, selalu datang tepat waktu. Kita tanyakan lagi ke anak-anak. Sepakat nggak dengan keyakinan kelas ini bisa datang semua tepat waktu? Bisa Pak. Wah, baru kita bisa terapkan di sini. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang bernilai positif. Kita selain bikin peraturan, pasti kata-katanya dulu tidak, jangan, itu silakan diganti di kelasnya. Takutnya tiba-tiba ada pengawas datang, mungkin pengawas itu juga salah satu pengajar praktik seperti Pak Irawan dan Bu Terium. Nah, itu dia tahu kok masih ada kata-kata negatif nih. Ya, kok CGP-nya gak nyampe ini, takutnya seperti itu. Ya, karena udah gak boleh sama sekali dan namanya udah bukan peraturan kelas, melainkan keyakinan kelas. Karena ini kita sepakati bareng-bareng, ketika udah terbentuk seperti ini, anak-anak udah sepakat semua, maka kita ketok palu dan inilah keyakinan kelas kita. Ketika terjadi masalah, misalkan ada anak yang tidak tepat waktu, kita pakai segitiga restitusi tadi dengan menutup kata-katanya keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Oh, saya tidak datang, saya datang terlambat. Kita tanya dulu, memang penting gak sih datang tepat waktu itu? Oh, penting, nanti dia akan menjawab terus. Tanyakan dulu keyakinan kelas apa yang dia langgar, keyakinan kelas apa yang sudah kita buat. Kan kita udah sepakat bersama-sama. Ya, ini mengenai keyakinan kelas di poin yang terakhir. Ya, sepele tapi penting. Mungkin sekolah juga harus punya. Kita udah punya keyakinan sekolah. Yang terbaru kan kita jaga teman, jaga diri, jaga teman, jaga lingkungan. Itu sebuah keyakinan juga yang udah kita sepakati bersama-sama. Ya, mulai dari jaga diri sendiri, kita harus juga bisa jaga teman juga. Kalau jadi dia bikin kesalahan, tinggal kita tanya keyakinan apa yang udah kamu langgar. Oh, saya jahilin teman saya Pak. Ya, terus buat menyelesaikan masalah ini gimana? Saya minta maaf ke dia Pak. Saya berjanji gak bakal ngulang lagi. Ya, itu masih ada hubungannya dengan kasus segitiga restitusi yang tadi. Mungkin ini saja. Sebelum saya akhiri, kita buka beberapa sesi tanya jawab mengenai beberapa paparan. Ada 4 tadi. Nah, 4 yang kita diskusikan tadi. Kebutuhan dasar manusia sudah, posisi kontrol kita sebagai guru sudah, segitiga restitusi juga sudah, dan keyakinan kelas juga sudah tadi. Jadi sudah 4 materi yang kita bahas pada siang hari ini. Tanpa terasa dan dahsyat sekali, masih semangat-semangat, masih nggak ngantuk karena hari ini kita disponsori oleh Pikopi. Kita dapat sponsor ya dari Pikopi. Ya, Bu Harati silakan. Berarti ini bukan hanya masukan aja ya. Jelasan tadi intinya semua mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, disiplin, terus apa yang sudah dilakukan harus dikerjakan. Jadi intinya ke situ kan, ya semuanya. Terima kasih.
Ya betul, intinya kita udah bikin sebuah kesepakatan bersama-sama, kita harus jalankan kesepakatan itu, kita ajarkan tanggung jawab juga ke anak-anak itu, menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Nanti akan menimbulkan seperti yang Pak Nanang bilang tadi waktu kita upacara, akan menimbulkan siswa-siswi kita yang berkarakter kuat. Ya, sudah memiliki fondasi yang bagus, insya Allah kedepannya akan menjadi anak-anak yang makin berakhlakul karimah juga. Ya, oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau menambahkan sedikit atau ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan mengenai apa yang sudah kita diskusikan, atau kalau sudah tidak ada bisa kita akhiri. Kalau ada, monggo yang mau ngasih masukan juga nggak apa-apa. Yang mau ngasih pertanyaan juga insya Allah kalau saya bisa jawab nanti saya jawab. Kalau nggak bisa jawab saya rekam, nanti saya kirim ke fasilitator saya. Saya kirim pertanyaannya biar yang jawab nanti fasilitator saya. Ya, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Oh, ada Pak Wasi. Kita kasih mic-nya dulu. Udah Pak Wasi. Bebas ya. Ya. Pak Guru mau bertanya. Iya boleh. Umpamanya ada kawan di kelas membimbing kegaduhan. Bagaimana kalau kita kasih tugas seperti mencatat, atau kalau agama disuruh menghafal, itu bagaimana Pak Guru? Yang pertama Pak Guru. Yang kedua Pak Guru, bagaimana kalau seandainya di kelas ada beberapa orang ramai gitu, nah, terus kita kasih hukuman satu kelas yang enggak berisik juga, saya dikasih hukuman sama dengan yang melakukan, itu bagaimana kalau langkah seperti itu? Ditinjau dari paparan Pak Guru yang tadi diuraikan dengan sangat bagus, sampai teman-teman. Tapi alhamdulillah ada kopi di depan, saya bilang aja. Terima kasih Pak Guru. Baik, terima kasih Pak Wasi. Tadi ada dua pertanyaannya dahsyat sekali. Yang pertama, jika ada anak yang membuat salah, terus kita hukum untuk menulis, mencatat, atau menghafalkan. Kalau setahu saya dan Bu Yuni, jika masih ada tadi ada tulisannya, jika masih ada berhubungan dengan materi, itu masih diperbolehkan. Ya, kecuali disuruhnya itu menulis yang sudah di luar materi atau menghafal yang bukan di luar materi. Ya, itu masih dipertimbangkan juga. Tapi kalau untuk misalkan dia bikin ulang, terus kita suruh merangkum, kita suruh mencatat pembelajaran dia hari ini, atau disuruh menghafal surat apa, itu masih diperbolehkan karena sifatnya membangun. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, jika satu kelas berbuat salah, satu kelas berisik, yang dihukum semuanya, padahal ada yang diam, ada yang lagi nulis, tapi beberapa anak membuat keributan. Nah, lagi tadi Pak Wasi, kita bikin sebuah keyakinan kelas dulu makanya. Ya, kita ingatkan lagi. Kita sepakati dulu. Kita udah ya kesepakatan kita di kelas mau gimana nih selama belajar, perhatikan guru. Oh, ternyata ada yang mau perhatiin guru. Ya, kita bikin konsekuensi juga. Berarti mengajarkan anak untuk jujur ya. Ya, kita bikin konsekuensi juga. Oh, tadi yang berisik, coba sini maju ke depan nyanyi. Ayo sini yang maju ke depan puisi. Karena mereka udah punya sesuatu yang nggak bisa diem, nah itu kita bisa manfaatkan tuh. Ya, jadi mungkin kalau satu kelas dihukum kasihan, karena kalau saya juga gitu, anak-anak membela diri, Pak kan yang salah dia doang kalau saya lagi nulis. Nah itu kita juga jadi agak kasihan juga dan serba salah juga. Ya, jadi yang kita hukum, kita bikin keyakinan kelas dulu. Yang melanggar siapa tadi suruh maju, yang kita hukum yang melanggar aja, yang melanggar sebuah keyakinan kelas. Begitu
Mungkin jawabannya Bapak Ustadz. Mungkin itu aja teman-teman ya. 2 pertanyaan itu sudah mewakili karena sudah hampir 1 jam. Itu paparan sedikit dari saya. Mohon maaf, bukannya saya sok tahu, bukannya saya merasa paling pintar, enggak. Tapi saya memiliki sebuah ilmu yang harus banget dibagikan ke orang lain. Kalau dipendam sendiri malah justru beban ya Pak Ustadz ya. Ya. Jadi sekiranya ada yang kurang dari ilmu saya, ada yang salah dari ilmu saya mohon maaf, jangan dimasukkan ke hati. Tapi jika informasi yang saya berikan bermanfaat, silahkan diterapkan. Insya Allah berkah untuk semuanya. Dan saya akhiri paparan dari saya dan juga nanti dalam penutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas paparannya. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Ahmad untuk hari ini. Nah, terima kasih juga teman-teman yang sudah memperhatikan dan fokus dalam paparan Pak Ahmad. Insya Allah berkah untuk semua dan berkah juga ilmunya. Untuk hari ini nggak terasa waktu sudah 1 jam. Dan saya minta untuk Pak Ustadz Nanang untuk memimpin doa penutup agar acara kita insya Allah diberikan pahala ya Pak Ustadz ya. Saya persilahkan untuk Pak Ustadz Nanang. Sebelumnya jika saya ada salah kata, tolong jangan disimpan dalam hati. Jika memang kami berdua membuat manfaat untuk semua, silahkan dibuat keyakinan kelasnya. Nanti bulan berikutnya insya Allah kita sama-sama berkunjung ke kelas semua yang ada di SDN Grogol 01. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita Bapak Ibu sekalian baru saja menyimak paparan terkait dengan salah satu materi yaitu tentang budaya positif ya, salah satu materi aksi nyata modul 1.4 ya, budaya positif. Luar biasa kalau kita nyimak tadi, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah, yang bisa kita implementasikan dalam keseharian kita dalam membina, mendidik anak-anak murid kita. Karena apapun, sehebat apapun ilmu yang kita dapat, secanggih apapun metode yang kita tahu, selama kita tidak ada kemauan yang serius untuk mengimplementasikannya, maka tidak akan pernah ada satu manfaat yang bisa kita rasakan. Semua kembali kepada tekad kita, mau nggak melakukan sebuah perubahan menuju yang lebih baik. Ketika itu ada, maka sedikit pun ilmu yang kita dapat akan kita semangat mengimplementasikannya dan ada manfaat yang kita dapat. Oleh karena itu mari kita sama-sama bertekad di siang hari ini setelah mendapat paparan ilmu yang sangat luar biasa. Ini suatu pendekatan yang sangat baik dalam merubah satu sikap dari anak didik kita, sehingga ke depan kita berharap terbentuk satu perilaku, sikap, budaya di dalam pembelajaran menjadi perilaku yang bagus, sehingga kualitas pendidikan yang kita laksanakan dapat tercapai. Mari Bapak Ibu sekalian, tentunya juga semua itu tidak lepas dari takdir dan kuasa dari Tuhan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selain tekad yang ada dalam diri kita, juga kita mohon pada Allah kiranya kita diberikan kesungguhan untuk mengimplementasikannya dan kemudahan dalam melaksanakannya. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih min jamal ma'asiratul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, kami semua hadir di tempat ini dalam rangka menyimak paparan dari salah seorang teman kami, calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan pada siang hari membawa manfaat bagi kita semua, manfaat bagi rekan kami sebagai calon guru penggerak, ya ke depan dan menjadi guru penggerak yang sesungguhnya, yang bisa menjadi pelopor dalam menggerakkan teman-teman di sekolah ini menjadi pribadi yang lebih sungguh-sungguh dalam menerapkan ilmunya, membentuk generasi ke depan, generasi yang berkualitas secara ilmu dan secara akhlak. Karena dua itu yang tidak akan bisa melepaskan diri seseorang untuk menjadi berkualitas, hanya dua itu, ilmu dan akhlak. Oleh karenanya ya Allah, dengan paparan yang menjadikan kami semua hadir tempat ini punya kemauan yang kuat untuk mengamalkan apa yang kami dapatkan. Ya Rabbi Rahmanir Rahim, sehebat apapun kami ya Allah, jika tidak ada kehendak darimu maka tak pernah bisa terjadi. Oleh karena ya Allah, kami bersandar kepadamu ya Allah, mohon atas kekuatan Kau miliki ya Allah, kiranya gerakkan hati kami untuk sungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang kami dapat pahami untuk bisa memberikan sabda yang terbaik kepada anak didik kami, untuk menjadikan generasi yang berkualitas ke depannya, menjadi generasi yang bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kami semua, baik dalam keadaan kami masih ada di dunia ini maupun kami sudah tiada. Jadikan semua itu melakukan semata-mata menjadi amal jariah, menjadi amal ibadah, bukan semata-mata karena gerak dalam semangat rutinitas kami dalam mengejar materi, tetapi jadikan ya Allah aktivitas kami keseharian dari rumah ke sekolah setiap hari semata-mata dalam rangka menegakkan kebaikan, menyampaikan kebenaran, membentuk generasi yang berkualitas, generasi yang telah taat takwa beribadah kepadamu dan banyak hidupnya memberi manfaat dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak yang Kau berikan ya Allah. Ya Rahman Rahim, hanya padamu kami memohon dan meminta. Tidak ada yang dapat kami sendiri, tidak ada kekuatan yang bisa kami mohon kecuali atas kehendak dan pertolongan. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah, jadikan kami guru-guru yang selalu ikhlas dan mendidik. Jadikan kami guru-guru yang mampu memandang anak kami sebagai aset umat, sebagai aset bangsa, bukan sebagai objek anak didik ya Allah, semata-mata ikatan dinas kami, semata-mata karena pekerjaan kami. Tapi jadikan ya Allah, kami manusia mampu mendidik anak-anak kami sebagai aset umat, aset bangsa yang kelak menjadi manusia banyak bermanfaat dalam hidupnya, manusia yang taat takwa beribadah kepadamu ya Allah, dan menjadi amal jariah bagi kami semua yang dapat mengangkat harkat derajat kami ya Allah, yang dapat menjadikan banyak kebaikan bagi kehidupan kami di dunia dan akhirat. Demikian ya Allah yang kami mohon dan minta kepadamu di hari yang penuh bahagia ini. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi atas kebetulan. Kami yakin datangnya ilmu pada siang hari ini kepada kami semua atas kehendak-Mu ya Allah. Dan yang hari di tempat ini merupakan pilihan-pilihan-Mu ya Allah, yang Kau kehendaki mendapatkan ilmu sekecil apapun itu dari siapapun itu, hendak hakikatnya adalah datang dari Engkau ya Rahmanir Rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Demikian yang Kau sampaikan dalam Al-Quran ya Allah. Sungguh tidak ada ilmu pengetahuan bagi kami kecuali Engkau telah ajarkan kepada kami. Kami yakin siang ini sampai ilmu kepada kami atas kehendak Engkau kehendaki bagi kami semua. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz Manang. Terima kasih Pak Ahmad atas pemaparannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup acara pemaparan dari Pak Ahmad Mujakir untuk
modul 1.4 budaya positif. Semoga pemaparan kali ini bisa menambah pengetahuan kita dan insya Allah yang telah dipaparkan oleh Pak Ahmad Muzakir sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama segi 3 restitusi dan keyakinan kelas. Semoga di pemaparan selanjutnya bisa diterapkan segi 3 restitusinya dan keyakinan kelasnya. Insya Allah saat nanti kita berkunjung ke kelas sudah ada keyakinan kelas. Terima kasih sekali lagi. Saya dan Pak Ahmad Muzakir mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang salah dari sikap ataupun kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya kirim dong.